Bab 3571, Tiga Ramuan Batin. Air di kolam suci mulai mendidih, dan sinar cahaya membelah air, membuat gelombang gemuruh. Dev tiba-tiba menyusut kesakitan, dan kemudian mundur dengan kecepatan yang sangat cepat. Tidak peduli seberapa cepat Dev, dia masih terkena beberapa sinar cahaya. Sisik tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan jatuh, dan akhirnya menjadi tidak terlihat. Dev mengerang, dan darah di tubuhnya melonjak. Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Zeyan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, orang ini terlalu kuat. Dev mengerutkan kening dan berkata, HMPH, biarpun aku memiliki sisa pikiran, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu, sebagai anak kelas 1 di alam kesengsaraan, bisa atasi. Tetapi tubuhmu cukup kuat, dan kamu baik-baik saja bahkan ketika kamu diserang. Pria itu sangat mengagumi tubuh Dev. Dev tidak berbicara, dia hanya menatap pria itu dan batu pengolah langit tidak jauh dari situ. Meskipun Dev ingin mendapatkannya, dia bukanlah tandingan pria itu. Tuan Dev, karena Anda tidak bisa mendapatkan batu pengolah langit, Anda dapat berlatih di dasar kolam suci ini dan menyerap nafas dari batu pengolah langit. Saat nafas batu pengolah langit terserap seluruhnya, batu pengolah langit akan menjadi batu sisa. Zeyan berkata pada Dev. Sepertinya ini satu-satunya cara. Meski akan jauh lebih lambat, tidak ada cara lain. Setelah Dev selesai berbicara, dia benar-benar duduk bersila di depan pria itu. Kemudian teknik kondensasi jantung diaktifkan, dan aura aneh yang berasal dari batu pembangun langit semuanya diserap oleh Dev. Pria itu sangat terkejut saat melihat Dev mampu menyerap nafas di batu pengolah langit. Bagaimana mungkin, kamu hanyalah seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Bagaimana kamu bisa menyerap nafas dari batu pengolah langit yang halus? Pria itu bertanya dengan kaget. Teknikku bisa menghaluskan segala sesuatu, jadi nafas dari batu pembengkok langitmu bukanlah apa-apa. Dev tersenyum dingin. Pria itu memelototi Dev, tetapi tidak berdaya. Dev juga menemukan bahwa selama dia tidak melewati tirai tipis, pria itu tidak akan menimbulkan ancaman apapun padanya. Dev dapat dengan aman dan berani menyerap nafas dari batu pembangun langit. Saat ini, di atas kolam suci, Ye Liancheng masih menjaga kolam suci. Selama Dev berani keluar, dia akan segera mengambil tindakan. Guru, kami telah menghitung statistiknya. Kali ini, 43 biksu dari keluarga Ye kami tewas dalam pertempuran itu, dan 17 orang terluka parah. Dan 3 pembudidaya iblis dari ujung utara semuanya mati, dan tidak ada satupun yang tersisa. Tetua Agung berjalan ke arah Ye Liancheng dan berkata dengan ekspresi berat. Ye Liancheng sedikit menyipitkan matanya, orang-orang pemberani dari keluarga Seng ini akan membunuh keluarga Seng segera setelah aku membunuh anak yang masuk ke kolam suci. Tuan, ketiga pembudidaya iblis itu mati, tetapi mereka meninggalkan benda ini. Tetua Agung membuka tangannya, dan ada 3 ramuan dalam berwarna merah di tangannya, dan 3 ramuan dalam memancarkan aura panas. Ramuan batin, apakah ini yang ditinggalkan oleh ketiga pembudidaya iblis setelah kematian mereka? Ye Liancheng bertanya dengan kaget. Ya, saya menemukannya dari tubuh ketiga pembudidaya iblis setelah mereka mati. Tetua Agung itu mengangguk. Ketika Ye Liancheng mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengerti apa yang dimaksud oleh sesepuh agung itu. Lagi pula para penggarap iblis ini sudah mati, jadi tidak apa-apa untuk menjarah mereka. Dengan 3 ramuan batin ini, aku tidak mengerti bagaimana anak itu bisa melarikan diri. Ye Liancheng mengambil 3 ramuan dalam dan langsung menelannya. Setelah menelan ramuan dalam, tubuh Ye Liancheng memancarkan gelombang panas. Setelah merasakan rasa panas di tubuhnya, Ye Liancheng melompat ke kolam suci dengan letupan. Karena dia tidak harus menahan udara dingin di kolam suci, Ye Liancheng menyelam lebih cepat. Ye Liancheng dipenuhi amarah. Dia berpikir selama dia melihat Dev, dia pasti akan membunuh Dev tanpa ampun. Bab 3572, Membunuh dengan pisau pinjam. Dasar kolam suci. Dev masih menggunakan teknik kondensasi jantung untuk terus menyerap dan memurnikan nafas di batu pengolah langit. Pria itu memiliki ekspresi serius, tapi dia tidak punya cara untuk menghadapi Dev yang berada di luar tirai tipis. Tepat ketika Dev melonggarkan kewaspadaannya dan fokus pada gangguan lain, suara air mengalir di atas kepalanya membuat Dev langsung terbangun. Dev mendongak dan menemukan Ye Liancheng dengan wajah galak mendatanginya. Mata Ye Liancheng memerah, seolah dia kesurupan. Dev tahu bahwa kesadaran Ye Liancheng terpengaruh. Ye Liancheng memiliki 3 ramuan dalam dari silsilah iblis api yang dapat menahan dinginnya kolam suci. Namun, seiring dengan kedalaman yang terus berlanjut, apa yang muncul di kolam suci bukanlah magma dingin, melainkan tekanan yang sangat besar. Kekuatan Ye Liancheng di alam kesengsaraan tingkat 9 bukanlah masalah dalam menahan tekanan,
tapi dia mengabaikan pengaruh kolam suci pada kesadaran spiritualnya. Jadi pada saat ini, Ye Liancheng tampak menjadi gila dan mendatangi Dev. Kekuatan alam kesengsaraan tingkat 9 Ye Liancheng meledak, dan dia tidak menahan apapun sama sekali. Dan dia tidak peduli jika kolam suci akan dihancurkan. Sekarang kesadarannya rusak, dia hanya ingin membunuh Dev dan tidak mempertimbangkan hal lain sama sekali. Melihat Ye Liancheng menjadi gila, Dev mengerutkan kening dan dengan cepat mengaktifkan semua kekuatan di tubuhnya. Menghadapi biksu kelas 9 di alam kesengsaraan, Dev tidak berani bersikap santai atau ceroboh sedikitpun. Dev juga tahu bahwa mustahil membunuh Ye Liancheng sendirian. Jadi Dev melihat ke tirai tipis. Ye Liancheng masih belum tahu apa yang diwakili oleh tirai cahaya, dia juga tidak tahu tentang batu pengolah langit, jadi selama Dev menggunakan cara untuk membuat Ye Liancheng tertarik pada batu pengolah langit, itu saja. Nak, kembalikan manik roh apiku. Ye Liancheng meraung marah dan meninju Dev. Dev menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dan tubuhnya terus mundur setelah dipukul oleh Ye Liancheng. Pada akhirnya, Dev tidak berdaya untuk melawan, dan darah terus-menerus muncrat dari mulutnya. Ye Liancheng menatap Dev dengan galak, matanya penuh dengan penghinaan. Buka perutmu dan berikan aku mutiara roh api. Ye Liancheng berkata pada Dev. Oke, aku akan memberimu mutiara roh api. Dev benar-benar memuntahkan mutiara roh api. Tidak ada udara sedingin es di dasar kolam sekarang, jadi tidak masalah apakah ada mutiara roh api atau tidak. Melihat Dev memuntahkan mutiara roh api dengan patuh, Ye Liancheng sedikit terkejut. Dev melempar lingsu api itu keluar, tetapi lingsu api itu benar-benar berguling ke sisi lain dari tirai tipis. Ketika Ye Liancheng melihat ini, dia pergi untuk mengambil mutiara roh api tanpa ragu-ragu. Tapi saat dia berjalan menuju tirai tipis, seberkas cahaya bersinar, dan sosok pria itu muncul lagi. Pelanggar akan mati. Kata-kata pria itu membuat Ye Liancheng sedikit terkejut. Kemudian cahaya yang dipancarkan batu pengolah langit juga menarik perhatian Ye Liancheng. Itulah batu pengolah langit. Alasan mengapa kolam suci ini dapat membentuk kembali garis keturunan adalah karena batu pengolah langit. Kamu bisa mengambil batu pengolah langit agar anakmu tidak perlu berada di kolam suci dan bisa membentuk kembali garis keturunannya. Dev berkata pada Ye Liancheng. Ye Liancheng berdiri dengan hampa, tidak lagi segila sebelumnya, seolah kesadarannya perlahan pulih. Ye Liancheng melirik Dev, dengan tatapan licik di matanya. Apakah kamu mencoba menipuku? Otak Ye Liancheng pulih. Kenapa aku menipumu? Dev terlihat lemah dan bertanya dengan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu sudah lama berada di dasar kolam, kenapa kamu tidak mengambil batu pengolah langit? Batu pengolah langit ini dijaga, apakah kamu mencoba membunuh seseorang dengan pisau pinjaman? Ye Liancheng memahami pikiran Dev. Dev tersenyum tipis, mengangkat sudut mulutnya sedikit dan berkata, aku tidak akan menerimanya karena aku tidak bisa mengalahkan sinar jiwa yang tersisa itu sama sekali. Aku hanyalah orang tingkat pertama di alam kesengsaraan. Bahkan jika lawannya adalah sinar sisa jiwa, bukan aku yang bisa mengatasinya. Kamu, seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, tidakkah kamu akan takut dengan sisa jiwa pihak lain, kan? Bab 3573, apakah Anda dianggap laki-laki? Kata-kata Dev secara langsung merangsang Ye Liancheng. HMPH, bagaimana aku bisa takut pada secercah sisa jiwa, tapi jangan berpikir kamu pintar, tunggu sampai aku mendapatkan batu pengolah langit dan bola roh api, lalu aku akan membunuhmu. Setelah Ye Liancheng selesai berbicara, dia berjalan langsung menuju cahaya. Dia sama sekali tidak peduli dengan peringatan pria itu. Bagaimanapun juga, pihak lain hanyalah secercah sisa jiwa, bahkan bukan sisa jiwa, hanya secercah sisa jiwa, penjaga batu perbaikan langit. Ye Liancheng cukup percaya diri. Sebagai biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, apakah dia masih takut dengan sisa jiwa itu? Melihat Ye Liancheng berjalan menuju tirai tipis, mata Dev berkilat kaget. Pedang pembunuh naga tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia siap mengambil tindakan kapan saja. Pelanggar akan dibunuh tanpa ampun. Pria itu mengancam Ye Liancheng lagi. Tapi bagaimana Ye Liancheng bisa peduli dengan ancaman jiwa yang tersisa? Ye Liancheng berjalan ke tirai cahaya dengan percaya diri, membungkuk dan mengambil manik roh api. Melihat Ye Liancheng berjalan ke dalam tirai tipis, Dev mengencangkan cengkeramannya pada pedang pembunuh naga. Tapi setelah menunggu lama, Ye Liancheng baik-baik saja, dan pria itu tidak melancarkan serangan apapun terhadap Ye Liancheng. Pada saat ini, Dev tercengang. Apa yang telah disepakati bahwa siapapun yang memasuki tirai cahaya akan dibunuh tanpa ampun. Pengecut. Hahaha, bahkan secercah jiwa pun berani berbicara begitu keras. Aku merindukanmu hanya untuk melindungi batu pengolah langit. Aku tidak akan menghancurkanmu. Sebaiknya kau pergi sendiri. Ye Liancheng tertawa keras dan melambaikan tangannya ke arah pria itu. Pria itu tidak bergerak, menatap Ye Liancheng dengan mata dingin.
Ye Liancheng mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian melewati tubuh pria itu. Pria itu hanyalah secerca jiwa yang tersisa dan tidak memiliki tubuh sama sekali. Ye Liancheng melewatinya dengan mudah dan mengambil batu pengolah langit. Melihat Ye Liancheng telah mendapatkan semua batu pengolah langit, tetapi pria itu tetap tidak menyerang, Dev tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kenapa langsung diserang? Apakah hanya karena Anda mudah ditindas karena kekuatan tingkat pertama Anda di alam kesengsaraan? Dev cemas. Jika orang ini tidak mengambil tindakan, Ye Liancheng pasti akan bunuh diri jika dia keluar dengan batu pengolah langit. Dev bukanlah lawan Ye Liancheng sekarang. Apakah kamu masih laki-laki? Kata-kata laki-laki sulit diikuti, dan kata-katamu terdengar seperti kentut. Jika kamu bisa memiliki batu abadi seperti batu pengolah langit, kamu pasti abadi. Aku belum pernah melihat makhluk abadi yang pengecut sepertimu. Saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana Anda bisa menjadi abadi? Apakah Anda mengandalkan hubungan saling percaya dan melewati pintu belakang? Seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan telah membuatmu takut. Menurutku kamu tidak memiliki banyak kekuatan, jadi berhentilah membual di masa depan. Dev berteriak pada pria itu. Dev juga ingin membangkitkan semangat juang pria itu dengan melakukan ini. Dia tidak bisa begitu saja melihat Ye Liancheng keluar dari tirai tipis. Jika Ye Liancheng keluar, semuanya akan berakhir. Kutukan marah Dev membuat pria itu mengerutkan kening. Kamu bocah, kamu masih orang pertama yang berani mengutukku. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu apakah aku laki-laki. Setelah mengatakan itu, tubuh pria itu memancarkan sinar cahaya, dan kemudian tangannya berubah menjadi pedang dan menebas ke arah Ye Liancheng. Memotong. Mata pria itu sangat dingin. Cahaya ilahi melintas. Mata Ye Liancheng melebar dan dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Puff! Cahaya ilahi menembus tubuh Ye Liancheng dan membelah Ye Liancheng menjadi dua. Jiwa kehidupan Ye Liancheng mencoba melarikan diri, tetapi juga terputus oleh cahaya ilahi ini. Kamu Liancheng sudah mati. Seorang biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan terbunuh dengan begitu mudahnya. Dev tidak dapat mempercayainya. Anda harus tahu bahwa ini hanyalah sisa jiwa, bagaimana bisa begitu kuat? Ye Liancheng sendiri tidak pernah mengerti sampai kematiannya bahwa sisa jiwa yang dianggap remeh masih bisa memiliki kekuatan seperti itu. Nak, harap diingat bahwa ketika kamu naik menuju keabadian, aku akan memberitahumu apakah aku laki-laki atau bukan. Pria itu memandang Dev dengan dingin, lalu sosoknya perlahan kabur, dan akhirnya menghilang. Bab 3574, ayo pergi bersama. Seluruh tirai cahaya juga menghilang, dan sekarang hanya mutiara roh api dan batu pengolah langit yang memancarkan cahaya. Semua tekanan di kolam suci menghilang, dan dasar kolam menjadi sangat tenang. Tuan Dev, Anda tampaknya telah menyinggung makhluk abadi. Jika Anda menjadi makhluk abadi dan memasuki dunia abadi, apakah Anda akan dibalas? Zeyan berkata pada Dev. Terserah, apa yang terjadi barusan, jika aku tidak memarahinya dan membiarkan Ye Liancheng keluar dari tirai tipis, kita semua akan dikutuk. Kata Dev dan mengambil manik roh api. Ketika Dev mendapatkan batu pembangun langit, teknik kondensasi jantung di tubuhnya mulai bergerak jauh dengan sendirinya, dan kekuatan isap yang sangat besar terus menyerap nafas di batu pembangun langit. Dev tampak terkejut, tetapi dia segera sadar, duduk bersila dan mulai memurnikan auranya. Mungkin dengan batu perbaikan langit ini, Rana Dev bisa ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Dev dapat berlatih dengan mantap kali ini, dan waktu berlalu menit demi detik. Di atas kolam suci, tetua tertua dari keluarga Ye dan yang lainnya merasa cemas. Ye Liancheng sudah lama berada di dalam air, tapi tidak ada gerakan sama sekali, yang membuat semua orang di keluarga Ye panik. Terlebih lagi, setelah beberapa saat terjadi kekacauan, kolam suci segera menjadi tenang, dan sekarang tidak ada pergerakan. Tetua Agung dan anak buahnya telah lama menatap kolam suci. Tetua Agung, tuan rumah sudah lama terdiam. Mungkinkah itu? Seseorang bertanya pada sesepuh agung itu dengan cemas. Jangan bicara omong kosong. Kepala keluarga adalah master alam kesengsaraan tingkat 9. Pasti tidak akan ada masalah. Mari kita tunggu. Tetua Agung itu memarahi. Sekarang Ye Liancheng tidak ada di sini. Tetua Agung memiliki keputusan akhir, dan Ye Feng telah kembali ke ruangan kecil yang gelap itu lagi. Sekarang bukan hanya keluarga Ye yang khawatir, tapi juga Mo San Gui Lao dan yang lainnya. Tuan Dev sudah lama berada di sini dan dia masih belum meninggalkan keluarga Ye. Apakah akan terjadi sesuatu? Hantu Gunung Iblis mengerutkan kening. Bagaimana kalau kita buru-buru ke rumah Ye untuk melihat-lihat? Logikanya, setelah sekian lama, apapun yang terjadi pada Tuan Dev, pasti ada beritanya. Luo Shouhai juga mengkhawatirkan keselamatan Dev. Hanya sedikit dari kita, bukankah kita mencari kematian dengan bergegas ke rumah Ye? Bai Qian memandang hantu gunung setan dan yang lainnya. Sekarang hanya ada 4 dari mereka, dan semua orang di keluarga Seng telah dievakuasi.
Lagi pula, ada terlalu banyak anggota keluarga Seng yang berani mengintai di Ye Cheng. Hanya mereka berempat, Mo San Guilao, Luo Shouhai, Bai Qian dan Ji Yun. Jika mereka membobol keluarga Ye, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari keluarga Ye? Terlebih lagi, kepala keluarga Ye adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan, dan tetua hantu Gunung Iblis bukanlah tandingannya. Hei, bisakah kita terus menunggu seperti ini? Hantu Gunung Setan Tua menghela nafas. Semua orang diam. Mereka berada dalam dilema saat ini. Ayo kita bergegas ke rumah Ye bersama-sama dan mencari Tuan Dev. Saat ini, Seng Bushi tiba-tiba muncul di depan beberapa orang. Tuan Seng, bukankah kamu sudah kembali ke keluarga Seng? Melihat Seng Bushi, Bai Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya kembali ke keluarga Seng. Saya membuat beberapa pengaturan sederhana dan membawa orang-orang saya kembali. Tuan Dev terjebak di keluarga Ye untuk menyelamatkan saya. Bagaimana saya bisa hanya duduk dan menonton? Sudah lama sekali, dan masih belum ada kabar tentang Tuan Dev. Kita harus pergi ke keluarga Ye untuk mencari tahu. Bahkan jika kita bertarung sampai mati dengan keluarga Ye, terus kenapa? Mata Seng Bushi bersinar dengan semangat juang. Bagi Dev, bagaimana jika kita mengikuti keluarga Ye dan bertarung sampai mati lagi? Keluarga Seng bisa mati, tapi mereka tidak boleh membalas kebaikan mereka. Dengan Seng Bushi, Mo San Guilao dan yang lainnya penuh semangat juang. Tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan bergegas ke keluarga Ye untuk mencari Tuan Dev sekarang. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tuan Dev, bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa dan meledakkan diri, saya akan membuat keluarga Ye membayar harganya. Kata patua hantu Gunung Iblis dengan ekspresi garang. Ayo kita cari Tuan Dev. Luo Shouhai juga berkata dengan keras. Sekelompok orang menuju keluarga Ye tanpa menyembunyikan apapun. Bab 3575, Perintah Perlindungan Kota. Tetua Agung, keluarga Seng telah membawa orang kembali untuk membunuh. Tepat ketika Seng Bushi dan yang lainnya sedang menuju keluarga Ye, seseorang segera melaporkannya kepada tetua keluarga Ye. Setelah melihat ini, tetua tertua dari keluarga Ye segera memanggil semua orang di keluarga Ye untuk menjaga halaman depan. Seng Bushi dan Demon Mountain Ghost Lord dan yang lainnya tiba dan mulai melakukannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lagi pula, mereka pernah bertengkar sekali sebelumnya, dan masing-masing sudah dipenuhi amarah. Jadi begitu mereka bertemu, mereka terlibat pertarungan sengit. Putri Iblis, ikuti Ji Yun ke kolam suci untuk menemukan Tuan Dev. Hantu Gunung Iblis berkata dengan keras kepada Bai Qian. Bai Qian mengangguk dan membawa Ji Yun menuju halaman belakang keluarga Ye. Hentikan mereka dan jangan biarkan mereka pergi ke kolam suci. Tetua tertua dari keluarga Ye meraung. Semua orang di keluarga Ye memblokir Bai Qian dan Ji Yun. Tapi Iblis San Guilao dan Luo Shouhai terus membuka jalan bagi mereka berdua. Pertarungan berpindah dari halaman depan ke halaman belakang, dan akhirnya berpindah ke lokasi kolam suci. Ada fluktuasi energi spiritual di mana-mana, serta teriakan, dan rangan yang terdengar jelas di seluruh Ye Cheng. Para biksu terus meninggal, termasuk orang-orang dari keluarga Ye dan orang-orang dari keluarga Seng. Meskipun Ye Liancheng tidak ada di sini, tetua tertua dari keluarga Ye dan beberapa tetua lainnya masih dapat mendukungnya. Terutama tetua hantu Gunung Iblis, yang langsung dirawat oleh tetua tertua dari keluarga Ye sendirian. Karena tetua tertua dari keluarga Ye dapat melihat bahwa hantu Gunung Iblis selalu yang terkuat di sini. Dan Luo Shouhai, yang kekuatannya berada di alam kesengsaraan tingkat 8, tidak dapat dibayangi. Jika bukan karena dua orang ini, keluarga Seng sendiri akan segera dikalahkan jika mereka bertarung dengan keluarga Ye. Keluarkan perintah untuk melindungi kota dengan cepat. Cepat! Tetua tertua dari keluarga Ye mundur dengan mantap di depan tetua hantu Gunung Iblis, dan berteriak tanpa daya. Ye Liancheng tidak ada di sini, dan Ye Feng ada di ruangan gelap, tidak dapat melakukan apapun. Sekarang hanya dia yang bisa memberi perintah. Diiringi kembang api yang terang, ia membubung ke langit dan kemudian meledak di udara. Separuh langit langsung menyala merah. Orang-orang di Ye Cheng semuanya melihat ke langit, dan kemudian bergegas menuju keluarga Ye dengan senjata di tangan. Keluarga Ye memiliki status dan prestise absolut di kota Ye, jika tidak, seluruh kota tidak akan dinamai menurut nama keluarga Ye. Sekarang setelah perintah perlindungan kota dikeluarkan, semua orang di Ye Cheng harus bangkit untuk melindungi kota. Dari segala arah, kerumunan gelap terus berdatangan menuju keluarga Ye. Meskipun kekuatan orang-orang ini berbeda-beda, dan tidak ada biksu yang terlalu kuat, ada begitu banyak orang di sisi lain, dan kegelapan menyelimuti. Wajah Seng Bushi langsung berubah jelek. Luo Shouhai dan penatua hantu Gunung Iblis juga mengerutkan kening. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa keluarga Ye benar-benar dapat memobilisasi seluruh kota Ye. Ini terlalu keterlaluan. Semua anggota keluarga Seng harus mematuhi perintah dan mengatur formasi. Orang-orang ini tidak boleh terburu-buru masuk ke dalam keluarga Ye. Seng Bushi meraung, mengeluarkan jimat itu terlebih dahulu dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Melihat ini,
Anggota keluarga Seng lainnya juga mulai membentuk formasi. Mereka harus mengisolasi seluruh keluarga Ye dengan formasi. Jika orang-orang dari kota Ye ini bergegas masuk ke rumah Ye, tidak ada satupun dari mereka yang bisa melarikan diri. Awalnya, tidak ada keuntungan bertarung dengan keluarga Ye, tapi dengan tambahan orang-orang seperti Ye Cheng, tidak ada ketegangan. Segera, seluruh keluarga Ye dikelilingi oleh sinar cahaya. Beberapa biksu bergegas menuju formasi, bergegas ke dalam formasi, dan langsung terlempar oleh kekuatan yang kuat. Seng Bushi meminta semua orang di keluarga Seng untuk membentuk formasi, yang langsung merugikan mereka. Karena formasi sebesar itu harus dipelihara oleh seseorang, dan harus terus diperbaiki. Ada begitu banyak orang di luar yang menyerang formasi ini. Bahkan jika mereka tidak menyerang posisi mata formasi tersebut, saya khawatir mereka akan segera menghancurkan formasi tersebut. Seng Bushi harus membiarkan beberapa keluarga Seng menjaga formasi agar tidak hancur. Sekarang seluruh adegan didukung oleh Luo Shouhai, Mo San Guilao dan Bai Qian. Bab 3576, Intuisi. Ye Cheng terus-menerus menyerang formasi. Seng Jiayu dan Seng Jiahui mengambil bagian dari keluarga Seng dan mengertakkan gigi untuk bertahan. Jimat diusir satu demi satu oleh keluarga Seng. Namun meski begitu, ia tidak bisa menahan pemboman semua orang. Retakan mulai muncul pada perisai di sekitar formasi. Diperkirakan tidak akan butuh waktu lama hingga formasi tersebut benar-benar runtuh. Ayah, aku tidak tahan lagi. Seng Jiayu berteriak keras kepada Seng Bushi. Aku harus bertahan bahkan sampai mati. Seng Bushi tidak bisa melarikan diri sama sekali dan berteriak ke arah Seng Jiayu. Tapi semakin banyak orang di keluarga Seng yang sekarat. Orang tua hantu Gunung Iblis dan yang lainnya juga direcoki oleh para tetua keluarga Ye. Melihat formasi akan runtuh dan semua orang di keluarga Seng dan hantu Gunung Iblis akan mati di sini, tiba-tiba awan hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit dan berkumpul di sini. Ada sambaran petir yang menembus awan hitam. Seluruh kota Ye diselimuti kegelapan. Perubahan mendadak ini membuat semua orang berhenti dan menatap kosong ke langit. Apa yang sedang terjadi di sini? Seseorang bertanya dengan bingung. Lei Jieyun, apakah seseorang akan menerobos? Seng Bushi menatap awan hitam di langit dan berkata dengan keraguan di wajahnya. Bagaimana seseorang bisa membuat terobosan saat ini? Sangat sedikit orang yang menerobos dunia dalam pertempuran. Dan mereka semua ada di sini, dan mereka tidak melihat tanda-tanda terobosan apapun. Tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Mereka diam-diam memandangi awan guntur di langit. Suasana menindas di awan guntur membuat semua orang tidak berani bertindak gegabah. Awan kesengsaraan guntur ini sangat kuat. Mungkinkah tuannya ingin menerobos alam kesengsaraan dan menjadi biksu alam Mahayana? Tetua Agung merasa bahwa aura awan kesengsaraan guntur ini sangat kuat. Seharusnya itu adalah awan kesengsaraan guntur yang disebabkan oleh terobosan para biksu tingkat tinggi. Awan guntur ini akan menerobos sesuai dengan ukuran alamnya, dan kekuatannya juga akan berbeda. Selain itu, ada banyak beku yang tidak dapat memicu bencana petir ketika mereka menerobos. Gemuruh. Diiringi suara keras, badai petir turun dan menghantam kolam suci dengan keras. Air di kolam suci tiba-tiba tampak terbelah dengan keras. Melihat kesengsaraan guntur benar-benar melanda kolam suci, Tetua Agung itu langsung menjadi bersemangat. Hahaha, yang membuat terobosan adalah kepala keluarga, kepala rumahlah yang membuat terobosan. Pantas saja kepala rumah tidak keluar dari kolam suci dalam waktu yang lama. Setelah menerobos ke alam Mahayana, menurutku tidak ada orang di seluruh wilayah selatan yang berani menjadi musuh keluarga Ye kita. Tetua yang hebat itu tertawa gembira. Anggota keluarga Ye lainnya juga mengangkat tangan dan berteriak. Seng Bushi dan yang lainnya mengerutkan kening, wajah mereka penuh kekhawatiran. Jika benar Ye Liancheng telah menerobos ke alam Mahayana, maka tak seorang pun di keluarga Seng, termasuk hantu gunung setan tua dan yang lainnya, akan mampu bertahan. Tahukah Anda, alam setelah melampaui kesengsaraan semakin sulit untuk dilintasi, tetapi setiap kali Anda melintasi alam besar, kekuatan Anda akan meningkat secara eksponensial. Ketika mereka benar-benar naik menjadi abadi, para beku biasa ini akan menjadi seperti semut. Inilah sebabnya banyak biksu menghabiskan seluruh hidup mereka berkultivasi untuk menjadi abadi. Apa yang harus kita lakukan? Luo Shouhai mengerutkan kening dan menatap Gunung Iblis Guilao dan Bai Qian. Sekarang mereka bergabung, dan sementara Ye Liancheng masih membuat terobosan, mereka masih bisa keluar. Tapi setelah Ye Liancheng menerobos, hampir mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Iblis San Guilao dan Bai Qian juga mengerutkan kening. Dev belum ditemukan. Jika Ye Liancheng juga berada di kolam suci, Dev mungkin dalam bahaya. Awan kesengsaraan guntur ini milik Tuan Dev. Tuan Dev pasti telah membuat terobosan. Ji Yun menatap awan guntur di langit dan berkata perlahan. Bagaimana kamu tahu? Intuisi, saya telah mengikuti Tuan Dev begitu lama, dan saya merasa Tuan Dev yang menyebabkan awan petir ini.
Ji Yun adalah orang yang paling mereka kenal mengikuti Dev. Ketika Ji Yun mengatakan itu adalah intuisi, semua orang berhenti berbicara. Bab 3577, bawa semua orang kembali ke sini. Dasar kolam suci. Seluruh tubuh Dev diselimuti cahaya putih, seperti cahaya suci. Aura putih dalam jumlah besar mulai mengalir keluar dari tubuh Dev. Badai petir menghantam Dev dengan keras dan langsung diblokir oleh aura putih. Nafas semacam ini persis dengan nafas di batu pembangun langit, yang telah diserap ke dalam tubuh Dev. Saat nafas terus mengalir keluar, air di kolam suci tampak mendidih, bergulung-gulung, dan gelembung-gelembung membubung. Kemudian, air di kolam suci meledak dan berubah menjadi anak panah air yang melesat ke segala arah. Perubahan mendadak ini menyebabkan semua orang mundur. Lalu terjadilah ledakan. Sesosok keluar dari air dan terbang langsung keluar dari kolam suci. Selamat datang di Tuan. Setelah melihat ini, sesepuh agung segera berlutut dan menyembah. Anggota keluarga Ye lainnya juga berlutut dan beribadah. Tapi Seng Bushi dan yang lainnya hanya menatap sosok yang keluar. Saat sosok itu perlahan melayang di udara, Seng Bushi dan yang lainnya melihat kemunculannya dengan jelas. Tuan Dev, ini Tuan Dev. Ji Yun meraung gembira. Seng Bushi dan yang lainnya juga bersorak, terutama Baiqian, yang benar-benar menitikkan air mata karena kegembiraan. Baiqian sudah memiliki perasaan terhadap Dev. Jika dia bisa, dia akan memberikan nyawanya untuk Dev. Dan Dev melayang di udara, dengan cahaya putih memancar ke sekeliling tubuhnya, seperti dewa yang datang ke dunia. Bencana guntur melanda Dev satu demi satu, tetapi tubuh Dev tetap tidak bergerak. Aura di dalam batu pengolah langit memang berbeda dengan energi spiritual. Ketika Dev membuat terobosan, aura kuat terpancar dari sekujur tubuhnya. Dev dapat dengan mudah menahan kesengsaraan guntur tanpa usaha apapun. Melihat pemandangan di depannya, tetua tertua dari keluarga Ye tercengang. Anggota keluarga Ye lainnya juga bodoh. Bagaimana mungkin untuk menerobos dari alam kesengsaraan tingkat pertama ke tingkat kedua dan menarik awan guntur dan bencana yang begitu kuat? Selain itu, kesengsaraan guntur yang begitu kuat tidak dapat menggerakkan Dev sama sekali, seolah-olah itu membuat gatal. Anda harus tahu bahwa paksaan yang dipancarkan oleh guntur dan awan malapetaka barusan tak tertahankan bagi banyak orang, apalagi guntur dan malapetaka menimpa mereka silih berganti. Semua orang di keluarga Ye tampak tercengang, menatap kosong ke arah Dev di udara. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Di mana kepala mereka? Tepat ketika semua orang di keluarga Ye tercengang, Dev telah dibaptis oleh kesengsaraan guntur. Dev, yang dipromosikan ke alam kesengsaraan Daodut tingkat kedua, mengalami perubahan yang jelas dalam auranya. Dev memandang dengan dingin ke arah keluarga Ye di bawah, dan berteriak dengan marah, "Pemimpin keluarga Anda telah saya eksekusi, apakah Anda masih ingin melawan? Siapapun yang berani melawan akan dibunuh tanpa ampun." Kata-kata Dev seperti palu yang berat, menghantam hati semua orang di keluarga Ye. Kamu membunuh kepala keluarga? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mata tetua pertama dari keluarga Ye penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, "Tuan kami adalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bagaimana Anda bisa dibunuh oleh alam kesengsaraan tingkat pertama? Kamu berbohong." "Benarkah?" Dev tersenyum dingin dan meraihnya dengan santai. Ada hisapan yang sangat besar, dan bahkan air di kolam suci pun tersapu. Air di kolam terus bergejolak seperti puting beliung, dan segera kedua tubuh Ye Liancheng dibawa keluar. Ketika dua bagian tubuh Ye Liancheng ditempatkan di depan semua orang di keluarga Ye, semua orang di keluarga Ye tercengang. Secercah harapan terakhir di hati mereka telah hilang. Ye Liancheng memang dibunuh oleh Dev. Tetua agung itu duduk di tanah dengan putus asa. Anggota keluarga Ye yang lain langsung kehilangan niat untuk melawan. Melihat ini, semua orang menundukkan kepala. Senyuman muncul di wajah Dev, dan kemudian dia melihat keluar keluarga Ye. Di luar keluarga Ye, ribuan biksu sedang menunggu untuk segera masuk ke keluarga Ye dan mengusir Seng Bushi dan yang lainnya. "Cepat kembali, jika tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Nada suara Dev sangat tajam, dan setiap kata seperti guntur, menyebabkan semua orang di Yecheng terkejut. Selain itu, Dev memiliki aura misterius yang mengalir di sekelilingnya, sehingga para biksu di Yecheng berbalik dan lari. Bab 3578, hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan hidup tidak bisa dihindari. Semua orang di Yecheng melarikan diri, dan Seng Bushi juga menarik formasi. Tetua tertua dari keluarga Ye memandang Dev tanpa daya, dan akhirnya berlutut di tanah. Semua orang di keluarga Ye juga berlutut satu demi satu. Dev memandang anggota keluarga Ye yang berlutut di tanah, dan merasa lega di hatinya. Dia tidak membunuh Ye Liancheng sama sekali. Dia hanya menggertak. Tanpa diduga, anggota keluarga Ye mempercayainya. Jika tetua tertua dari keluarga Ye dan keluarga Ye masih bertarung mati-matian, ditambah orang-orang dari kota Ye,
bahkan jika Dev menerobos ke alam kesengsaraan tingkat kedua, itu sama sekali tidak ada artinya. Ada terlalu banyak orang di sisi lain, dan keluarga Ye juga merupakan cabang dari Demon Ceiling Lions. Jika cabang lain dari Demon Ceiling Lions mendapatkan berita tersebut, mereka pasti akan segera membantu keluarga Ye. Ketika saatnya tiba, Dev dan yang lainnya takut tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Para tetua keluarga Ye tidak mengetahui identitas Dev sekarang, begitu pula anggota keluarga Ye, jadi mereka berlutut dan mohon ampun. Jika diketahui bahwa Dev lah yang membunuh Zuo Xuan dan merupakan orang nomor satu yang diburu oleh Demon Ceiling Lions, diperkirakan keluarga Ye akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan Dev. Seng Bushi dan yang lainnya terkejut saat melihat semua orang di keluarga Ye berlutut di kaki Dev. Ayo pergi. Dev berkata pada Seng Bushi dan yang lainnya. Tidak perlu tinggal di keluarga Ye sekarang. Ye Liancheng sudah mati, dan diperkirakan keluarga Ye tidak akan lagi mendapat perhatian dari Demon Ceiling Lions di masa depan. Dev membawa Seng Bushi dan yang lainnya kembali ke keluarga Seng. Kali ini, anak-anak keluarga Seng juga menderita kerugian besar, dan Seng Tiantai juga terluka parah. Saat ini, dia berlutut di tanah dengan wajah penuh rasa malu. Meskipun Seng Bushi dan Seng Jiayu berhasil diselamatkan, banyak orang di keluarga Seng meninggal. Saudaraku, semuanya salahku. Aku ingin membunuhmu atau mencincangmu. Aku malu dengan nenek moyang keluarga Seng kita. Seng Tiantai menunduk dan berkata. Seng Bushi memandang Seng Tiantai tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena dia tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, banyak orang di keluarga Seng meninggal karena Seng Tiantai. Tapi dia tidak tega memintanya mengeksekusi adiknya sekarang. Ayah, meskipun paman kedua melakukan kesalahan, titik awalnya adalah demi kebaikan keluarga Seng, tapi dia ditipu oleh keluarga Ye. Selain itu, paman kedua saya juga bekerja sangat keras dan membunuh banyak anggota keluarga Ye. Saya harap Anda bisa diberi hukuman yang lebih ringan. Seng Jiahui membuka mulutnya untuk memohon kepada Seng Tiantai. Dev mengajak Baiqian dan yang lainnya ke samping dan tidak berkata apa-apa. Lagi pula, ini adalah urusan rumah tangga keluarga Seng, jadi dia tidak perlu terlibat. Namun, Dev tahu bahwa Seng Bushi tidak ingin membunuh Seng Tiantai, tetapi sulit untuk mengikuti instruksi semua orang di keluarga Seng. Yang dia butuhkan sekarang adalah seseorang yang membela dan menjadi perantara bagi Seng Tiantai. Tuan, meskipun Tuan kedua melakukan kesalahan, kejahatannya tidak dapat dihukum mati. Saya harap Anda berpikir dua kali. Longbo juga meminta belas kasihan. Kali ini, Seng Bushi merasa percaya diri, jadi dia melihat ke arah Seng Tiantai dan berkata, Seng Tiantai, tidak peduli apa titik awalmu, kamu secara tidak langsung telah membunuh begitu banyak orang di keluarga Seng kami. Meski hukuman mati bisa dihindari, kejahatan yang masih hidup tidak bisa dihindari. Anda bisa turun dulu. Bagaimana cara menghukum Anda akan diputuskan setelah berdiskusi. Ketika Seng Tiantai mendengar ini, dia bersujud berulang kali. Setelah Seng Tiantai dibawa pergi, Seng Bushi memandang Dev dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, Tuan Dev, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, keluarga Seng kami mungkin akan hancur. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Dev datang ke sini tiba-tiba. Seng Bushi tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba datang mengunjungi keluarga Seng saat ini. Dev tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan kisah tentang lembah roh darah. Mendengar lembah roh darah telah dibantai, Seng Bushi tiba dan terkejut. Tuan Dev, itu bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh satu atau dua orang untuk membantai lembah roh darah. Terlebih lagi, menurut bimbingan roh badak, aura terakhir lembah roh darah ada di arah ini, tapi aura kita keluarga Seng tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan lembah roh darah. Gu, dan keluarga Ye tidak perlu melakukan ini. Selain itu, selama periode ini, keluarga Ye telah merencanakan keluarga Seng kami untuk bergabung dengan penyegelan iblis aliansi, dan mereka tidak punya tenaga untuk melakukannya. Seng Bushi sangat bingung bagaimana binatang badak bisa membawa Dev ke arah ini. Bab 3579, Perubahan Bintang. Tuan Seng, apakah tidak ada kekuatan lain ke arah ini selain Fan Cheng dan Yi Cheng? Saya mendengar bahwa ada 5 sekte besar lainnya. Kata Dev. Setelah 2 kota kita, lebih jauh ke depan adalah wilayah 5 sekte besar. 5 sekte besar membangun basis mereka sesuai dengan arahan 5 elemen dan Bagua. Namun, setelah melewati 5 sekte besar, tidak ada kekuatan lain. Jika Anda ingin menghadapi kekuatan sekte, Anda harus keluar dari kawasan Gunung Tianmo. Saya khawatir Anda harus berjalan ribuan mil. Saya kira itu tidak dapat dilakukan oleh kekuatan di luar kawasan Gunung Tianmo. Kata Seng Bushi. Mungkinkah 5 sekte besar ini? Dev sedikit mengernyit. Kami di lembah roh darah mengikuti 5 sekte besar dan tidak memiliki keluhan. Mengapa mereka ingin melakukan ini? Luo Shouhai tidak mengerti bahwa mereka mengikuti 5 sekte besar dan tidak merayakan festival. Mengapa 5 sekte besar melakukan ini? Tuan Dev, saya berteman dengan 5 sekte besar. Biarkan saya pergi dan melihat-lihat bersama Anda. 5 sekte besar sering membeli jimat dari kami.
Susunan 5 elemen tempat 5 sekte utama mereka ditempatkan didirikan dengan bantuan nenek moyang kita dari keluarga Seng saat itu. Kata Seng Bushi. Ketika Dev mendengar ini, dia mengangguk berulang kali dan berkata, itu benar-benar merepotkan Guru Seng. Dev tidak ingin memulai konflik dengan 5 sekte besar. Jika 5 sekte besar tidak melakukan ini, dan mereka berdebat dengannya seperti ini, konflik mungkin akan terjadi. Akan jauh lebih baik jika Seng Bushi berada di tengah. Tetapi jika itu dilakukan oleh 5 sekte besar, tidak peduli apa yang mampu dilakukan oleh 5 sekte besar, Dev harus mengikuti mereka. Tuan Dev menyelamatkan keluarga Seng kita dari bahaya. Jangan bicarakan hal ini. Bahkan jika Tuan Dev meminta keluarga Seng kita untuk berjuang keras, keluarga Seng kita tidak akan pernah mundur. Sekarang sudah larut. Tuan Dev harus menginap di sini selama 1 malam. Kita akan berangkat besok pagi. Seng Bushi sangat berterima kasih kepada Dev. Dev mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Saya hanya menggunakan waktu malam untuk membantu Guru Seng menulis beberapa rahasia formasi, berharap dapat membantu keluarga Seng. Dev tahu bahwa Seng Tiantai telah mendedikasikan banyak rahasia pembentukan keluarga Seng untuk keluarga Ye. Sekarang pemahaman Dev tentang formasi jelas berada di luar jangkauan keluarga Seng, jadi Dev ingin menulis beberapa rahasia formasi untuk membantu keluarga Seng. Ketika Seng Bushi mendengar ini, dia segera berlutut di hadapan Dev. Terima kasih Tuan Dev, terima kasih Tuan Dev. Seng Bushi bersujud berulang kali. Tuan Seng, jangan sopan. Dev membantu Seng Bushi berdiri. Saat ini, Huo Feng datang dengan membawa binatang badak di pelukannya. Awalnya, Huo Feng membawa binatang badak untuk bermain. Ketika dia kembali, dia menemukan bahwa semua orang telah pergi, jadi dia juga memasuki Fan Cheng dan menanyakan tentang keluarga Seng. Seng Bushi menenangkan Dev dan yang lainnya. Karena pertempuran sengit, Bai Qian tidak meminta Dev untuk meningkatkan garis keturunannya dan beristirahat lebih awal. Huo Feng memeluk binatang badak itu dan tidak mendatangi Dev. Dev mengalami momen relaksasi yang langka malam ini. Dev, yang tidak melakukan apa-apa, mulai menyempurnakan manik-manik roh api untuk meningkatkan kekuatan elemen api. Manik-manik roh api perlahan mulai menghilang di bawah penyerapan Dev, dan kemudian Dev mendesak bintang sumber api untuk terus menyerapnya. Di ruang asal Dev, bintang asal itu sedikit gemetar. Bintang sumber api Dev semakin terang, dan perlahan mengembang, dan tampaknya ada semacam aura yang berhubungan erat antara bintang sumber. Bisakah aura asli yang berbeda diintegrasikan? Dev juga merasakan hubungan antara bintang aslinya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Mungkinkah karena aura batu pengolah langit yang memberi Dev hubungan antara bintang aslinya? Saat manik roh api perlahan diserap dan menghilang, bintang sumber api Dev langsung menerobos belenggu. Bab 3580, Nona Seng, jangan. Boom! Aura asal meletus, dan bintang asal api di ruang asal Dev langsung meroket, menjadi lebih besar dari bintang asal lainnya. Dan bintang sumber api menjadi lebih terang. Dev sedikit terkejut saat melihat ini, dia tidak menyangka bintang sumber ini bisa dipromosikan. Sepertinya manik roh api ini benar-benar bagus. Jika saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak, saya hanya tidak tahu berapa banyak manik roh api yang dimiliki Balrog. Dev sedang berpikir dalam hatinya. Kemudian Dev mengeluarkan batu pengolah langit dari cincin penyimpanan. Saat ini, batu penambalnya berwarna abu-abu kecoklatan, tanpa kilau apapun, seperti batu biasa, tanpa nafas. Batu pengolah langit disedot hingga kering oleh Dev, yang mengangkat alam Dev dari alam kesengsaraan tingkat pertama ke alam kesengsaraan tingkat kedua. Dev melihat batu pembangun langit di tangannya, berpikir untuk memasukkan semua kekuatan asli di tubuhnya ke dalam batu pembangun langit untuk melihat reaksi apa yang akan terjadi. Karena jenis bintang asal ini saling terhubung, maka jenis kekuatan asal ini juga harus dapat diintegrasikan. Tepat ketika Dev hendak melakukan percobaan, ada ketukan di pintu. Silakan masuk. Dev bertanya-tanya, siapa yang datang ke kamarnya selarut ini? Mungkinkah itu Huo Feng dan Bai Qian? Dev ingin istirahat malam, tapi aku tidak ingin kedua orang itu menyiksaku lagi. Pintu terbuka, dan ternyata Seng Jiahui sedang mengadakan malam mie panas. Tuan Dev, saya melihat hari sudah sangat larut dan lampu di kamar Anda masih menyala, jadi saya membuatkan Anda makanan ringan tengah malam jika Anda lapar. Kata Seng Jiahui. Seng Jiahui mengenakan piyama tembus pandang. Di bawah sinar bulan, sosok anggunnya terlihat jelas. Dev baru saja mengangkat kepalanya dan dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia tahu mengapa Seng Jiahui datang ke sini. Dia sekarang adalah seorang biksu di alam kesengsaraan. Tapi karena Seng Jiahui baik hati, Dev tersenyum tipis dan berkata, terima kasih, Nona Seng. Seng Jiahui meletakkan mie di atas meja, melihat batu di tangan Dev, dan pindah. Apa ini? Itu batu yang sangat biasa. Jika Tuan Dev menyukai batu, Gunung Tianmou memiliki semua jenis batu. Seng Jiahui dengan sengaja mendekatkan tubuhnya ke Dev dan langsung menekan Dev.
Ini adalah batu pengolah langit yang diperoleh dari kolam suci keluarga Ye. Kata Dev langsung. Batu penambal langit, mungkinkah batu ini digunakan untuk menambal langit? Apakah Nuwa menggunakannya untuk menambal langit? Ketika Seng Jiahui mendengar ini, dia langsung tertarik. Dev tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah itu benar, tapi batu ini bukanlah batu biasa. Saat Dev berbicara, dia mengarahkan aura asli di tubuhnya menuju batu butian. Asal mula api, asal mula guntur dan kilat, asal mula ilusi. Ketika Dev memasukkan berbagai sumber kekuatan ke dalam batu pembangun langit mulai bergetar, dan kemudian memancarkan cahaya. Aura aneh mulai muncul perlahan, dan aura itu sebenarnya sama dengan aura yang ada di awal mending Skystone. Dev sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa Dev tiba-tiba mencapai alam kesengsaraan tingkat kedua karena aura aneh ini. Jika berbagai kekuatan sumber dapat diintegrasikan ke dalam aura semacam ini, Dev dapat menggunakan kekuatan sumber tersebut untuk berlatih dan meningkatkan wilayahnya. Tepat ketika Dev hendak menggunakan aura di batu pengolah langit untuk berlatih, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Binatang penelan langit kehabisan cincin penyimpanan Dev dan memakannya dalam satu gigitan. Dasar binatang kecil, keluarkan. Dev terkejut dan berteriak dengan cepat, tetapi setelah binatang penelan langit menelan batu pengolah langit, dia berlari kembali. Ah, apa ini? Menakutkan sekali. Ketika Seng Jiahui melihat binatang yang menelan langit, dia terkejut dan buru-buru melemparkan dirinya ke pelukan Dev. Dev tampak tak berdaya dan dengan lembut menghibur Seng Jiahui. Tapi Seng Jiahui tiba-tiba melemparkan Dev ke tempat tidur. Nona Seng, jangan. Da Feiyuan awalnya ingin istirahat malam, tapi... Bersambung.